Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anis Nurani dengan NIM 86047841. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peran penting filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seperti yang kita tahu, kedua bidang ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Mari kita bedah satu persatu secara runtut. Pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu berperan sebagai pengawas sekaligus penguat eksistensi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu dinamis dan terus berkembang. Disinilah filsafat ilmu hadir sebagai kompas. Filsafat ilmu mengawasi agar teori-teori pendidikan yang muncul tetap ilmiah, logis, dan tidak melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan atau etika. Dengan adanya landasan filsafat yang kokoh, ilmu pendidikan menjadi sebuah disiplin ilmu yang kuat, sah, keilmiahannya diakui, dan bukan sekedar ilmu yang berdasarkan kira-kira atau tebakan belaka. Poin kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Melalui proses pendidikan yang berkualitas dan kritis, lahir para pemikir, ilmuwan, dan praktisi baru. Merekalah yang nantinya akan terus menguji, mempertanyakan, dan memperbarui teori-teori filsafat lama agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, dunia pendidikan sebenarnya adalah laboratorium nyata tempat konsep-konsep filsafat diuji keampuhannya dan terus dikembangkan. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Kita bisa melihatnya dari 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, kita dipaksa menganalisis hakikatnya. Apa sebenarnya objek yang dipelajari dalam pendidikan, dan apa hakikat manusia yang sedang kita didik itu? Secara epistemologi, kita menganalisis metodologinya. Bagaimana cara mentransfer ilmu tersebut? Bagaimana metode pembelajaran yang paling valid dan sesuai dengan perkembangan anak? Dan yang terakhir, secara aksiologi, kita menganalisis nilai gunanya. Untuk apa ilmu ini diajarkan? Apakah hanya untuk mengejar nilai di atas kertas, atau untuk membentuk karakter dan akhlak yang mulia? Contoh konkret penerapan ketiga pilar ini bisa kita lihat nyata dalam kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Yang pertama, ontologinya. Kurikulum ini memandang bahwa hakikat setiap murid adalah individu yang unik, merdeka, dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan yang kedua ada epistemologinya. Metode pembelajarannya sekarang tidak lagi satu arah, melainkan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, dan berdiferensiasi agar anak bisa mengeksplorasi ilmu secara aktif. Aksiologinya, tujuan akhirnya jelas, bukan cuma sekedar lulus ujian, tetapi untuk membentuk karakter atau pribadi nyata yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya, filsafat ilmu memberikan fondasi dan arah, sementara pendidikan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Keduanya saling menguatkan demi menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.